Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengendalian Kerahasiaan dan Privasi. Sebelum kami membacakan materi, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, di sini ada Dita Arisandi dengan PM 2001051046. Lalu yang kedua ada Lulu Apriani dengan PM 2001051065. Lalu yang ketiga adalah Nurul Aulia Dewi dengan PM 2001051063. Lalu yang terakhir ada Mila Mega Nur Afifah dengan PM 2001051044. Topik pembahasannya yang pertama kami akan membahas tentang menjaga kerahasiaan, lalu yang kedua tentang privasi, lalu yang ketiga tentang enkripsi, dan yang terakhir tentang studi kasus. Materi pertama akan dibacakan kepada Lulu. Pada Lulu dipersilakan. Menjaga kerahasiaan. Ada 4 tindakan dasar yang harus dilakukan untuk menjaga kerahasiaan atas informasi sensitif. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengklasifikasi informasi yang dilindungi. Langkah pertama untuk melindungi kerahasiaan, kekayaan intelektual, dan informasi bisnis sensitif lainnya adalah mengidentifikasi letak informasi tersebut, disimpan, dan orang yang mengaksesnya. 2. Mengenkripsi informasi. Enskripsi merupakan satu-satunya cara untuk melindungi informasi dalam lalu lintasnya melalui internet, dan juga merupakan bagian yang diperlukan untuk defense in deep untuk melindungi informasi yang disimpan dalam situs atau di dalam sebuah cloud publik. 3. Mengendalikan akses terhadap informasi sensitif. Salah satunya menggunakan data loss prevention atau DLP adalah perangkat lunak yang bekerja seperti program antivirus secara terbalik, memblok pesan-pesan keluar baik email, IM, dan lain-lain, yang mengandung kata-kata atau frasa-frasa kunci yang terkait dengan kekayaan intelektual atau data sensitif lain yang ingin dilindungi organisasi. 4. Pelatihan. Pelatihan adalah pengendalian yang penting untuk melindungi kerahasiaan. Dengan pelatihan yang memadai, para pegawai dapat memainkan peran penting untuk melindungi kerahasiaan informasi organisasi dan meningkatkan efektivitas pengendalian terkait. Privasi. Privasi dibagi dua, yaitu pengendalian privasi dan permasalahan privasi. Pengendalian privasi. Pengendalian autentikasi dan otorisasi yang kuat membatasi orang yang dapat mengakses sistem yang mengandung informasi pribadi, serta tindakan yang dilakukan pengguna ketika mereka diberikan akses, terutama untuk mencegah pemrograman mendapat akses ke informasi pribadi, seperti nomor kartu kredit, nomor telepon, dan nomor keamanan sosial. Permasalahan privasi. Spam adalah email tak diinginkan yang mengandung baik periklanan maupun konten serangan karena menerima seringkali menjadi target tujuan atas akses tak terotomatisasi terhadap daftar dan database email yang berisi informasi pribadi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul. Kepada Nurul dipersilakan. Pencurian identitas. Pencurian identitas adalah penggunaan tidak sah atas informasi pribadi seseorang demi keuntungan pelaku. Regulasi privasi dan prinsip-prinsip privasi yang diterima secara umum atau Generally Accepted Privacy Principles (GAPP) untuk membantu organisasi agar hemat biaya dalam mematuhi banyaknya persyaratan ini. American Institute of Certified Public Accountant atau AISPA dan Canadian Institute of Chartered Accountants atau CASA bersama-sama mengembangkan sebuah kerangka yang disebut prinsip-prinsip privasi yang diterima secara umum atau Generally Accepted Privacy Principle (GAPP). Kerangka tersebut mengidentifikasi dan mendefinisikan pelaksana 10 praktik terbaik yang diakui secara internasional untuk melindungi privasi informasi pribadi pada pelanggan, meliputi yang pertama, manajemen, kedua, pemberitahuan, 3, pilihan dan persetujuan,
4. Pengumpulan, 5. Penggunaan dan retensi, 6. Akses, 7. Pengungkapan kepada pihak ketiga, 8. Keamanan, 9. Kualitas, 10. Pengawasan dan penegakan. Enkripsi. Enkripsi melindungi data saat sedang berjalan melalui internet dan juga menyediakan sebuah tembok batas terakhir yang harus dilalui oleh seorang penyusup yang telah mendapat akses tak terotorisasi atas informasi yang disimpan. Enkripsi adalah proses mentransformasikan teks normal yang disebut plain text ke dalam raban yang tidak dapat dibaca, yang disebut ciphertext. Deskripsi membalik proses ini mengubah ciphertext kembali ke dalam plain text. Baik enkripsi maupun deskripsi melibatkan penggunaan sebuah kunci dan algoritma. Jenis-jenis sistem enkripsi yaitu sistem enkripsi simetris. Sistem enkripsi yang menggunakan kunci yang sama untuk mengenkripsi dan mendeskripsi. Sistem enkripsi asimetris. Sistem enkripsi yang menggunakan dua kunci. Satu publik, lainnya private. Keduanya dapat mengenkripsi, tetapi hanya kunci pencocokan lainnya yang dapat mendeskripsi. Kunci publik didistribusikan secara luas dan tersedia bagi siapapun. Kunci privat dirahasiakan dan diketahui hanya oleh pemilik dari sepasang kunci publik dan private. Key escrow, yaitu proses penyimpanan sebuah salinan kunci enkripsi dalam lokasi yang aman. Hashing. Hashing adalah proses mengubah plain text dengan segala ukuran dan menciptakan sebuah kode singkat yang disebut hash. Tanda tangan digital. Tanda tangan digital digunakan untuk memastikan bahwa file yang dikirim secara digital milik sumber yang ditentukan dan mencapai penerima yang dituju dalam format aslinya tanpa gangguan apapun. Sertifikat digital dan infrastruktur kunci publik. Sertifikat digital adalah dokumen elektronik yang mengandung kunci publik milik entitas dan menerangkan identitas pemilik kunci publik tersebut. Infrastruktur kunci publik merupakan sistem yang menerbitkan kunci publik dan sertifikat digital. Virtual Private Network atau VPN mengenkripsi informasi saat informasi melintasi internet akan menciptakan sebuah virtual private network atau VPN. Dinamakan demikian karena ia menyediakan fungsionalitas sebuah jaringan aman yang dimiliki secara privat, tanpa biaya lain telepon yang dibebankan, dan perlengkapan komunikasi lainnya. Oleh karena itu, VPN memastikan bahwa informasi sensitif dipertukarkan secara aman dan dengan cara yang dapat memberikan bukti otentiknya. Dampaknya akan menciptakan saluran komunikasi privat yang disebut dengan tunnel yang dapat diakses hanya oleh pihak-pihak yang memiliki kunci enkripsi dan deskripsi yang sesuai. Kasusnya adalah Facebook didenda 69 triliun rupiah akibat kasus pelanggaran privasi. Komisi Perdagangan Federal atau Federal Trade Commission atau FTC menjatuhkan denda sebesar 5 miliar US dollar atau sekitar 69 triliun. 1 US dollarnya sama dengan 13.980 rupiah kepada Facebook. Perusahaan milik Mark Zuckerberg ini dituduh melakukan serangkaian pelanggaran privasi, salah satunya skandal yang melibatkan Cambridge Analytica. Denda dijatuhkan FTC terhitung besar. Asalnya tuntutan sebelumnya hanya denda sebesar 22,5 juta US dollar atau sekitar 3,1 miliar rupiah untuk kasus serupa yang menimpa Google pada 2012 lalu. Komisi Perdagangan Federal membuka penyelidikan salah satu kasus terbesar Facebook, yakni skandal kebocoran 80 juta data pengguna yang melibatkan Cambridge Analytica. Mengingat perusahaan diketahui menjadi konsultan politik yang memenangkan Donald Trump pada pemilihan Presiden Amerika Serikat 2016 silam. Cambridge Analytica diduga mengantongi jutaan informasi pengguna Facebook secara ilegal untuk kepentingan kampanye Trump. Data-data tersebut dibeli dari seorang akademis menggunakan sebuah aplikasi yang terintegrasi dengan Facebook untuk mencuri data tanpa sepengetahuan mereka. Di sisi lain, Facebook diketahui telah melakukan perjanjian kepada FTC bahwa mereka tidak akan berbagi data dengan pihak ketiga tanpa persetujuan.
Namun, sejumlah regulator menemukan bahwa perusahaan melanggar perjanjian itu. Menyoal denda yang dikeluarkan VTC, anggota lembaga anti-monopoli Open Markets Institute Matt Stoller mengungkapkan denda itu bukanlah solusi untuk membuat Facebook jerah. Sementara itu, dua senator Richard Blumenthal dan Josh Hawley sempat mengirimkan surat kepada VTC awal Mei lalu. Keduanya meminta VTC memberikan perubahan besar-besaran untuk mengakhiri pola penyalahgunaan data pribadi melalui platform media sosial seperti Facebook. Mega skandal Cambridge Analytica dianggap sebagai pintu gerbang pemerintah Amerika Serikat untuk meningkatkan regulasi terkait data pribadi pengguna yang disimpan oleh sejumlah perusahaan teknologi. Oleh sebab itu, Trump dan jajarannya telah berulang kali memanggil para pemimpin perusahaan teknologi Amerika Serikat untuk dimintai keterangan soal bagaimana mereka melindungi data pribadi pengguna. Kekhawatiran terhadap perusahaan teknologi tak hanya sebatas pada sektor privasi. VTC diketahui telah membentuk tim untuk menyelidiki isu monopoli yang dilayangkan kepada Facebook dan Alphabet Inc., perusahaan yang menaungi Google. Dalam sebuah kesempatan, CEO Mark Zuckerberg menegaskan bahwa pihaknya akan fokus pada urusan privasi pengguna. Saya percaya Facebook memiliki tanggung jawab untuk membantu mengatasi masalah ini atau privasi, dan saya menanti untuk membahasnya dengan anggota parlemen di seluruh dunia, kata Mark Zuckerberg. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Niwa. Kepada Niwa dipersilakan. Solusi bahwa 1 dari 3 konsumen tidak tahu bagaimana caranya dapat melindungi privasi mereka di dunia maya. Ketidakberdayaan terhadap masalah privasi digital ini sebagai keletihan privasi atau privasi fatigue yang dapat diartikan juga sebagai perasaan bahwa pihak ketiga mengambil keuntungan dari informasi pribadi mereka dan pemikiran bahwa semua langkah tetaplah sia-sia. Hal tersebut umumnya disebabkan karena konsumen seringkali membagikan informasi secara berlebihan di jenjang media sosial. Namun begitu, meskipun tidak ada cara yang paling ampuh untuk mencegah pelanggaran privasi daring, ada banyak cara bagi konsumen untuk mengurangi resiko bahaya tersebut. Yang pertama, pisahkan akun pribadi dengan akun publik. Menggunakan beberapa akun untuk memisahkan hal-hal bersifat pribadi dan hal-hal yang bisa dibagi ke publik bisa menjadi alternatif untuk melindungi diri di dunia maya. Yang kedua, cek dan atur ulang pengaturan privasi. Sesuai pengaturan privasi dengan level kenyamanan diri dalam berbagi data pribadi seperti nama, foto, nomor ponsel, dan lokasi. Kendalikan sendiri siapa atau apa saja yang dapat mengakses data pribadi kita. 3. Ciptakan password yang kuat dan nyalakan verifikasi login. Hindari peretasan akun media sosial dengan menciptakan password login yang kuat, panjang, dan mengandung kombinasi unsur huruf, angka, dan simbol. Serta aktifkan verifikasi login 2-step verification atau 2-faktor autentik. Yang keempat, jangan sembarangan percaya aplikasi pihak ketiga. Aplikasi pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab bisa saja menggunakan informasi atau data pribadi yang mereka dapat dari akses tersebut secara tidak bertanggung jawab dan bisa jadi berdampak pada kehidupan. 5. Hindari berbagai lokasi pada waktu nyata. Lokasi pada waktu nyata atau lokasi tempat seseorang sering kunjungi dapat menjadi informasi yang berharga bagi orang-orang yang ingin berniat jahat. Yang keenam, berhati-hati dengan URL yang dipersingkat. Ada potensi bahaya ketika mengeklik URL yang dipersingkat. URL tersebut bisa saja mengarahkan ke kita situs-situs berbahaya atau jahat yang dapat mencuri data pribadi kita. Yang ketujuh, lakukan data detox. Yang kedelapan, jaga kerahasiaan PIN atau password pada ponsel atau laptop pribadi. Penting untuk memasang dan menjaga kerahasiaan PIN atau password pada perangkat elektronik pribadi, terutama yang menyimpan data-data pribadi. Sekian presentasi dari kelompok 7. Bila ada kesalahan kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.